Shalom saudara, tadi saya menonton live streaming seminar dogma Gemim untuk remaja. Ini adalah program yang luar biasa yang gak pernah saya dengar sebelumnya. Tiba-tiba diprogramkan di remaja sinode Gemim. Pernah tahun yang lalu tapi itu di sebuah jemaat. Kalau ini tingkat sinode ini luar biasa. Inilah yang harusnya menjadi program-program yang dijalankan gereja ya. Ini adalah benar-benar program gereja. Yesus mengatakan, pergilah, beritakan Injil, baptis, dan mengajar. Jadi ini adalah satu hal yang sangat penting untuk gereja. Saya sudah menggumuli agar supaya Gemim ini menjadi gereja yang sangat amat mementingkan doktrin daripada semua hal-hal yang lain. Doktrin yang paling utama karena ini nafas bagi gereja, nafas bagi agama. Kenapa kita mengakui Yesus adalah Tuhan? Itu doktrin. Kenapa kita percaya Alkitab sebagai kebenaran? Ini kan sebuah buku biasa kan? Kenapa kita percaya ini kebenaran? Karena diajarkan kepada kita. Itu doktrin. Jadi bahasan-bahasan doktrinal ini sangat amat penting, dan doktrin Kristen ada banyak sekali. Ini harus diajarkan, harus diketahui oleh umat Kristen bahkan semenjak mereka masih di sekolah minggu bahkan. Ya. Dari sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai oma opa, semua harus tetap mengingat, mengulang-ulang, belajar tentang doktrin Kristen. Termasuk kita harus terus membangun persekutuan kita dengan doktrin ajaran yang benar, agar kokoh dan kuatlah iman kita, tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Nah teman-teman, dalam seminar dogma yang saya nonton tadi, di sebuah sesi tanya jawab, pada sebuah materi yang dibawakan oleh seorang narasumber, itu membawakan sebuah statement yang bertentangan dengan iman Kristen. Di video ini saya akan blur wajah dan mengubah suara pemateri, karena bagi saya yang menjadi krusial di sini bukan siapa pribadinya tapi isi statementnya. Untuk pemateri terkait, saya mohon maaf Pak. Saya mohon maaf sebesar-besarnya untuk membuat video ini ya. Saya mengasihi Bapak, saya sangat menghormati Bapak, bahkan semenjak lama saya sudah mengenal Bapak secara pribadi dan saya sangat menghormati Bapak. Tapi oleh karena saya menghormati Bapak lah, sambil mengingat firman dalam Amsal 27 ayat 5, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saya menjadi terbeban jika tidak melakukan sebuah klarifikasi, sebuah pengajaran ya. Saya harus melakukan secara terbuka seperti ini karena saya tahu bahwa video itu pun diterbitkan secara terbuka di tempat umum. Jadi bagusnya ditanggapi secara terbuka agar orang-orang bisa memiliki pertimbangan, bisa memiliki perbandingan, dan terklarifikasilah banyak orang setelah menonton video saya juga. Selain itu saya mengingat dalam 2 Timotius 4 ayat 2 mengatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah teman-teman, saat ini mari kita dengarkan dulu statement yang dibuat itu terkait Allah Tritunggal. Sejak abad 18 para teolog ya menghindari menggunakan kata pribadi ya, karena memberi kesan bahwa kalau dikatakan satu substansi tiga pribadi berarti ada tiga kepribadian Allah ya toh, tiga pribadi yang berbeda-beda, pribadi Allah Bapa, pribadi Allah Anak, pribadi Allah Roh Kudus. Maka memberi kesan bahwa ya orang Kristen ternyata menyembah tiga Allah. Tetapi sampai sekarang saya lupa konsilinya, nanti saya cari kalau ada itu diputuskan dalam konsili, bahwa memang gereja kemudian beralih pada pengakuan Allah yang esa, satu pribadi, tiga keberadaan. Ya, Calvin mengakui itu. Ya, satu pribadi, tiga cara berada. Nah saudara, itulah cuplikannya. Saudara, ajaran konsep Allah Tritunggal bahwa Allah itu satu pribadi, tiga keberadaan, itu merupakan konsep dalam Sabellianisme atau modalisme atau monarkisme modalistik. Ajaran sesat ini itu berasal dari Sabellius ya abad ketiga, yang mengajarkan bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus hanya merupakan sebutan mengenai peran yang berbeda dari pribadi yang satu.
Pandangan ini juga kurang lebih sama berkembang dalam konsep Oneness Pentecostalism atau Jesus Only, sebuah gerakan Pentakostalisme yang awal kemunculannya pada tahun 1901 dan mengalami perpecahan doktrinal pada tahun 1911 di Los Angeles, di mana Glenn Cook dan Frank Ewart itu menolak doktrin Tritunggal dan mengajarkan bahwa Yesus adalah pribadi yang sama dengan Bapa dan Roh Kudus, dan bahwa baptisan itu hanya sah dilakukan dalam nama Yesus. Itulah sebabnya di gerakan ini disebut Jesus Only, ya, karena baptis harus dalam nama Yesus saja, bukan Bapa, Anak, Roh Kudus, ya, atau disebut juga oneness yang diikuti dengan pengalaman berbahasa roh atau glossolalia yang sikara bara-bara itu. Nah, dengan formulasi semacam ini juga, Oneness Pentakostalisme itu bisa dianggap sebagai reformulasi atau formulasi ulang ajaran bidat monarkisme atau sabellianisme atau modalisme yang sudah mulai muncul pada abad kedua, namun mendapatkan bentuknya yang solid dalam ajaran modalistik dari Sabellius dari Roma pada awal abad ketiga. Nah, saudara, apakah Gemim, gereja yang memegang konsep Allah Tritunggal dalam konsep Sabellianisme atau Oneness Pentakostalism? Enggak, saudara-saudara. Gemim adalah gereja Protestan Calvinis yang berasal dari Belanda oleh lembaga penginjilan Belanda yang dimiliki oleh gereja reformasi Belanda. Bagaimana ajaran konsep Allah Tritunggal dalam Protestan reformasi Calvinis? Tadi dikatakan bahwa Calvin sendiri mengakui bahwa Allah itu satu pribadi, tiga keberadaan. Ini mungkin Pak Materi salah ingat. Nggak pernah ada Calvin mengajarkan demikian. Dalam buku utama Calvin tentang ajaran-ajaran Kristen, yaitu buku Institute of Christian Religion, Calvin menegaskan dalam halaman 33 edisi cetakan terjemahan Dr. Van den Ende. Alinea pertama langsung tertulis, Allah menyatakan dirinya Esa dengan pengertian dia hendak direnungi sebagai tiga pribadi yang berbeda-beda. Jika kita tidak berpegang pada tiga itu, maka di dalam benak kita hanya akan mengambang nama Allah yang hampa tidak berisi. Jadi jelas kalau Pak pemateri mengatakan ada konsili yang pernah mengatakan bahwa harus disebut satu pribadi tiga Allah, itu nggak ada kecuali konsili yang membantah itu sebagai bidat. Dan sekali lagi, Calvin sendiri tidak pernah setuju Allah itu satu pribadi, tiga keberadaan. Calvin menegaskan dalam bukunya sendiri bahwa Allah itu satu hakikat, tiga pribadi. Ajaran seperti ini sudah dari Alkitab dalam Perjanjian Lama tentang satu hakikat. Dalam Ulangan 6 ayat 4 itu kata Esa dalam Ulangan 6 ayat 4 ini menggunakan kata Ehad, Ibrani Ehad. Kata Ehad ini digunakan dalam Kejadian 2 ayat 24 juga untuk merujuk kepada kata satu daging. Kata ini juga digunakan dalam Kejadian 34 ayat 16 mengenai perkawinan campur sebagai satu bangsa. Ini menunjukkan bahwa kata Ehad bukan satu dalam arti tunggal mutlak, tapi satu dalam arti kesatuan. Di PB, Allah yang Esa, yang Ehad ini disebutkan dalam Markus 12 ayat 29, 1 Korintus 8 ayat 4, juga pertama Timotius 2 ayat 5, dan Yakobus 2 ayat 19. Nah, teman-teman, saya kira clear untuk satu hakikat Allah yang Esa ini seperti apa. Maka mari kita lihat fakta bahwa Allah yang Ehad ini, Allah yang satu ini, yang merupakan satu kesatuan ini, adalah satu kesatuan tiga pribadi Allah yang kekal. Hanya tiga, Bapa, Anak, Roh Kudus, tiga pribadi. Kata pribadi berbeda dengan kata kepribadian. Saya tekankan Allah itu satu hakikat, tiga pribadi, bukan tiga kepribadian. Kata pribadi merujuk kepada sosok yang memiliki kehendak sendiri, perasaan sendiri yang berbeda dengan pribadi yang lain. Ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, ini bukan berarti Yesus adalah Bapa itu sendiri. Tapi maksudnya, Yesus dan Bapa adalah satu hakikat Allah yang kekal. Berikut saya tunjukkan ayat-ayat yang juga sangat jelas memperlihatkan konsep ini. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Saudara-saudara, jika Allah itu satu pribadi, ya, Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Roh Kudus adalah Yesus. Saudara, jika begitu, bagaimana mungkin kita akan melihat ayat yang tadi? Bukankah ini adalah sebuah kepura-puraan? Ya, makanya Calvin bilang nama yang mengambang. Ya, mengapa lagi Yesus mengatakan aku minta kepada Bapa? Bukankah dia Bapa itu? Terus dia mengatakan aku mengirim seorang penolong yang lain, Roh Kudus. Bukankah dia itu? Saudara-saudara, kalau kita berpegang pada Allah itu satu pribadi, Yesus, dan dia adalah Bapa dan dia adalah Roh Kudus, maka ini menjadi hinaan dari polemikus agama lain yang menuduh bahwa Yesus itu menyembah diri sendiri karena Yesus sering berdoa kepada Bapa. Itu bagaimana?
Jadi sangat berbahaya kalau kita berprinsip bahwa Bapa itu Yesus, Roh Kudus itu Yesus. Itu nggak begitu. Itu sangat lemah dan menjadi bahan hinaan dari agama yang lain. Dalam Yohanes 12 ayat 49 berkata begini, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, kata Yesus, tapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Saudara-saudara, bagaimana Anda memahami hal ini? Jika Yesus adalah Bapa, aku mengutus aku, bagaimana itu saudara-saudara? Kemudian dalam pembahasan waktu kedatangan kembali Yesus Kristus, Yesus berkata, Matius 24 ayat 36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun, Yesus pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Saudara-saudara, jika Allah adalah satu pribadi dan Yesus adalah Bapa, bukankah ini Yesus berpura-pura tidak tahu tentang hari kedatangan itu? Mengenai pribadi Roh Kudus adalah Allah sendiri juga, dan dia adalah suatu pribadi yang berbeda dengan Bapa dan Anak. Itu karena banyak di Alkitab menunjukkan kepribadian Roh Kudus. Roh Kudus berduka dalam Yesaya 63 ayat 10, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Roh Kudus itu mencegah para rasul dalam Kisah 16 ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Roh Kudus mencegah, Roh Kudus bertindak. Bahkan Roh Kudus berbicara dalam Kisah 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Bahkan Yesus sendiri mengatakan dia adalah seorang penolong yang lain. Jadi saudara, mari rendah hati akui bahwa Alkitab mengajarkan Allah itu satu hakikat, tiga pribadi yang kekal, Allah Tritunggal. Ini jelas. Bahkan dalam Injil Yohanes 1 ayat 1-3, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Ada kayak perbedaan, bersama-sama berarti bukan Allah ya, tapi dikatakan juga firman itu adalah Allah. Dia mengatakan bersama-sama dengan Allah ya, ada perbedaan, tapi firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kemudian dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia di ayat 14. Jadi teman-teman, bahkan Yohanes murid Yesus ya, sangat paham konsep Allah Tritunggal. Maka dia berani berkata, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Yohanes hendak menunjukkan bahwa Allah bukanlah satu dalam arti numerik, tapi satu dalam arti kesatuan. Maka dia berkata, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Saudara, aplikasi penting dari tiga pribadi Allah ini, itu adalah hal yang sangat penting, yaitu kasih. Ada banyak hal yang bisa kita temukan dalam merenungkan Allah Tritunggal, tapi saya bahas satu dulu ya, kasih. Hanya dalam konsep Allah Tritunggal kita mengenal kasih Allah yang besar dan tidak egosentris. Jika Allah itu satu pribadi, jika Yesus adalah Bapa, dia juga adalah Roh Kudus, maka outputnya adalah Allah itu egosentris, mencipta untuk diri sendiri, mengorbankan diri sendiri untuk meninggikan diri sendiri. Ini sangat egosentris. Di dalam Allah Tritunggal, satu hakikat tiga pribadi, ada kasih pengorbanan yang tidak egosentris. Apa kamu melakukan pekerjaanmu? Oh, supaya diriku diakui. Kenapa kamu berkeluarga? Supaya diriku aman. Kenapa kamu punya anak? Supaya diriku ada penerus. Kenapa kamu punya cucu? Supaya diriku ada penerus kuadrat. Kenapa kamu melakukan usahamu? Supaya diriku punya uang. Diriku terus. Sama juga. Tuhan juga menciptakan segala sesuatu untuk dirinya. Saudara, ada perbedaan. Bedanya apa? Bedanya adalah Allah itu Allah Tritunggal. Allah Bapa merancang segala sesuatu dan dia memberikannya untuk Kristus. Dan Kristus menerima segala sesuatu dengan dia berkorban merendahkan diri, menghancurkan dirinya waktu dia berinkarnasi. Jadi saudara, ini bedanya Allah dengan manusia. Allah merancang segala sesuatu benar, tapi jangan lupa, Sang Bapa merancang semua untuk Kristus. Sang Roh Kudus menggenapi rancangan Tuhan demi Kristus. Kristus menerima kemuliaan dengan dia dijadikan yang utama. Tapi untuk dia jadi utama, dia jadi yang rendah dulu. Untuk dia ditinggikan, dia direndahkan dulu. Nah, ini prinsip Alkitab. Ini pengertian yang Tuhan bagikan. Ini yang Tuhan mau. Inilah kehendak Tuhan. Bapa mengutus anaknya untuk menjadi korban bagi manusia. Anak rela mentaati Bapa untuk menjadi korban bagi manusia. Bapa memuliakan anak karena telah menjadi korban bagi manusia sesuai perintah Bapa. Roh Kudus bekerja menyempurnakan pekerjaan keselamatan Bapa lewat anaknya. Bahkan Roh Kudus yang menolong para rasul memberitakan Injil Kristus ke seluruh dunia sampai hari ini.
Roh Kudus yang membawa semua orang percaya kepada Yesus, ditebus, menerima penebusan Kristus. Roh Kudus yang memelihara iman setiap orang percaya kepada Yesus. Saudara, kalau Anda seorang ayah, mana kasih yang lebih besar? Anda mengorbankan diri Anda untuk ganti hukuman orang lain, atau Anda mengorbankan orang yang Anda kasihi, dalam hal ini anak Anda, untuk mengganti hukuman orang lain. Saya kasih contoh begini, saudara. Suatu hari, seseorang merampok rumah saya. Kemudian perampok itu tertangkap. Kemudian saya membawa anak yang sangat saya cintai untuk mengganti hukuman penjara perampok itu yang telah merampok saya. Dan anak saya pun karena mencintai saya dan karena merasa kasihan kepada perampok itu, dia juga mengasihi perampok itu, anak saya pun mau mengganti perampok itu di penjara sesuai perintah dari saya sebagai ayah. Saudara mungkin akan berkata, saya gila, gak mungkin ada kasih seperti itu. Tapi itulah kasih Allah, kasih agape, ya. Allah rela mengorbankan anak tunggalnya mati di kayu salib supaya kita dibebaskan dari hukuman kekal, kematian kekal, karena anaknya bangkit dari kematian. Dan hanya oleh nama anaknya kita akan menerima pembenaran di hadapan Allah pada penghakiman Allah yang adil. Saudara-saudara, biar lihat video ini kita mendapatkan pemahaman yang benar. Dan saya harap kepada setiap pemateri di gereja Masinil di Minahasa, jika Anda diundang untuk membawa materi dalam seminar dogma di Gemim, baik itu di Kolom, Bipra, Aras Jemaat, Wilayah sampai Sinode, biarlah kita mempersiapkan diri dengan baik, apalagi materi itu berkaitan dengan doktrin-doktrin utama dalam kekristenan. Seperti ya tadi doktrin Allah Tritunggal, doktrin keselamatan, doktrin Roh Kudus, manusia, dan lain-lain. Anda harus mempersiapkan diri dengan sangat baik. Baca buku yang banyak, dengar penjelasan-penjelasan dalam video, dalam artikel. Jangan terlalu mengandalkan kekuatan sendiri, pemahaman sendiri. Mungkin kita doktor, mungkin kita profesor, tapi seringkali kita bisa lupa karena ya terlalu sibuk dengan pekerjaan kita sampai sudah lupa kembali belajar tentang doktrin-doktrin yang ada, udah lupa, dan akhirnya ketika diminta bicara, kita bicara sembarangan dan kita membawa hal yang sangat menyesatkan. Ya, saudara-saudara, kiranya video ini memberkati kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom.